Suara ciap-ciap anak ayam dari sebelah kanannya. Muncul sesosok hitam dengan mata merah dan taring yang panjang. Kolor Melar, koleksi horor malam Rabu. Sebuah segmen yang menceritakan kisah-kisah horor yang dirancang khusus untuk memenuhi asupan gizi para pecandu horor sesuai standar AKG. Bersama gue, Wills, the storyteller. Sebelum memulai kisah ini, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk yang udah klik dan nonton video ini. Dan untuk para subscribers yang udah subscribe, like, dan komen, terima kasih banyak. Buat sobat kolor yang pernah mengalami kejadian mistis dan pingin ceritanya diceritakan oleh kami, bisa kirim ke email ya. Emailnya ada di deskripsi. Perlu gue ingatkan juga bahwa kalau nanti di tengah-tengah cerita, kalian mulai merasakan perasaan tidak nyaman yang berlebihan seperti kepala pusing, berat, mual, atau bahkan kalian merasakan kehadiran sosok lain bersama kalian, gue sarankan segera hentikan menonton video ini. Karena itu bisa jadi merupakan tanda bahwa mereka yang ada di kisah ini mulai masuk menyeruak ke dalam pikiran Anda. You've been warned. Enjoy. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang dialami omnya narasumber pada tahun 2000-an. Tokoh yang ada di dalam kisah ini adalah Abdul, Ahmad, dan Ricky. Mereka adalah teman satu jurusan di salah satu universitas di Jawa Tengah. Abdul adalah seorang mahasiswa biasa yang menyukai kegiatan alam seperti mendaki gunung atau hiking di hutan. Ricky, dia ini adalah orang yang paling menonjol di bidang organisasi dan akademis. Sedangkan Ahmad adalah orang yang paling religius di antara ketiga teman tersebut. Dia sering mengingatkan untuk beribadah dan sholat di masjid. Ini adalah pendakian ketiga mereka di Gunung Sumbing 3317 mdpl, Jawa Tengah. Pendakian seperti ini biasanya mereka lakukan ketika libur semester genap, karena liburnya yang relatif panjang, yaitu bisa mencapai 3 bulan. Tujuannya adalah agar setelah mereka mendaki, mereka bisa mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Cerita berawal ketika Ahmad bermaksud untuk buang air kecil ketika sedang melakukan pendakian. Mungkin karena terlalu banyak minum, sehingga dia merasa beser. Padahal sebelum berangkat, dia sudah kencing banyak. Akhirnya dia berlari ke belakang pohon sambil pamit ke Ahmad, teman pendakiannya. Ahmad pun mengingatkan dengan agak keras supaya permisi dahulu sebelum kencing. Tetapi Abdul terkesan tidak menghiraukan, bahkan cenderung meremehkan hal tersebut. Sebenarnya sudah 3 kali Abdul mendaki gunung ini. Rasanya berjalan dengan menutup mata pun Abdul bisa nyampe ke puncak. Tanpa bermaksud sombong, entah kenapa Abdul mudah sekali menghafal jalur gunung ini. Baru saja menutup resleting celananya, tiba-tiba Abdul kaget karena dia melihat seseorang berlari ke arahnya, kemudian lari ke belakang, dan dia lihat bahwa itu adalah bajunya Ahmad. Pada saat itu Abdul tidak begitu jelas melihat muka siapa yang lari, tapi terlihat jelas bahwa itu baju yang dipakai oleh Ahmad. Sontak Abdul pun teriak supaya Ahmad jangan lari ke sana karena dia tahu bahwa 10 meter di arah sana itu adalah jurang. Tapi tampaknya teriakannya tidak digubris oleh Ahmad. Dia terus berlari sampai langkah kakinya tidak terdengar lagi oleh Abdul. Cepet-cepet Abdul tarik resleting celananya. Dia berlari menyusul Ahmad. Sekejap langkahnya terhenti karena dia lihat jurang sudah berada di depan ujung kakinya. Merasa hampir celaka, Abdul pun memutuskan untuk balik kanan ke tempat Ricky untuk menceritakan hal tersebut. Namun ketika dia berbalik badan, tiba-tiba itu ilalang yang tadinya hanya sepinggangnya itu berubah menjadi lebih tinggi dari dia. Bahkan lebih tinggi ketika dia berjinjit. Abdul sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi ketika dia sentuh ilalang itu terasa nyata. Akhirnya dia memutuskan untuk terus jalan menembus ilalang tersebut. Dia pun mencoba untuk tetap tenang. Disibakannya ilalang-ilalang tersebut dengan tangannya, hingga tangannya pun tergores oleh ilalang tersebut. Dan dia merasakan perih yang luar biasa. Walaupun Abdul merasakan perih karena tangannya tergores oleh ilalang, namun otaknya bersikeras untuk terus berjalan karena dia ingin mencapai tempat Ricky berada. Ditambah lagi dengan denyut jantungnya yang berdegup semakin keras, membuat dia semakin ingin menjauhi tempat itu. Abdul berteriak
hendak memanggil Ricky untuk mengetahui di mana temannya itu berada. Namun, bukan jawaban dari Ricky yang dia dapat, melainkan suara ciap-ciap anak ayam dari sebelah kanannya. Suara anak ayam tersebut semakin jelas seakan-akan bergerak ke arah dia. Pandangan Abdul pun mulai semakin tidak jelas karena awan yang semakin gelap. Dia pun menyalakan senter yang tergantung di tasnya untuk mencari sumber suara anak ayam tersebut. Pencariannya pun terhenti ketika dia melihat ada bagian ilalang yang bergerak. Dari balik ilalang itu, sekonyong-konyong muncul sesosok hitam dengan mata merah dan taring yang panjang. Sontak Abdul pun berusaha untuk lari, tapi tubuhnya terasa lemas. Jangankan untuk berlari, bergerak pun dia susah. Makhluk itu pun perlahan-lahan mulai menampakkan seluruh wujudnya. Tubuhnya tinggi, berbulu dengan taring yang sangat panjang dan mata merah yang menyala. Sembari menunjuk ke arah Abdul dengan suara lirih, makhluk tersebut berkata, "Siram, siram." Abdul pun berusaha untuk menjawabnya, namun mulutnya tetap terkunci, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Suara sosok itu juga semakin membuat mata Abdul terpejam. Semakin dia mendengar suara tersebut, matanya semakin terasa berat, hingga akhirnya Abdul pun tak sadarkan diri. Akhirnya sayup-sayup terdengar suara Ahmad menyadarkan Abdul dari pingsannya. Abdul terkaget begitu melihat Ahmad dan Ricky berada di depannya, padahal dia lihat Ahmad berlari ke arah jurang. Abdul kemudian bertanya kepada Ahmad, bukankah dia tadi berlari ke arah jurang? Tetapi jawaban Ahmad semakin membuat Abdul bingung, karena Ahmad dari tadi bersama dengan Ricky. Ricky pun makin membuat bingung karena mereka menunggu di tempat semula selama lebih dari 10 menit. Bahkan mereka berusaha memanggil-manggil dan tidak mendapat jawaban. Karena tidak nyaut-nyaut ketika dipanggil oleh Ahmad dan Ricky, Ahmad dan Ricky pun memutuskan untuk menyusul Abdul ke tempat dia kencing. Dan mereka pun terkejut karena menemukan Ahmad sedang tidur di situ. Mendengar pernyataan itu, Abdul pun sontak kaget dan teringat dengan ucapan dari makhluk tersebut, "Siram, siram." Lantas Abdul pun segera meminta air untuk menyiram kencingnya. Ahmad pun merogoh botol minum dari tasnya dan kemudian memberikannya kepada Abdul. Saat Abdul menerima botol itu, dia merasakan jari jemarinya yang perih, dan ketika dia lihat memang benar tangannya penuh dengan luka goresan. Sambil menahan perih, Abdul pun menyiram bekas kencingnya dan berharap dapat memaafkan dia dari kesalahannya karena tidak permisi ketika akan kencing. Pikiran Abdul benar-benar kacau saat itu. Dia tidak bisa membedakan apakah itu hanya ilusi atau itu memang nyata. Kalaupun itu memang mimpi, kenapa tangannya penuh dengan luka goresan? Tapi kalau itu nyata, kenapa dia masih ada di situ dan tertidur? Sedangkan siapa yang dia lihat tadi berlari ke arah jurang? Sebenarnya Abdul ingin sekali menceritakan hal tersebut kepada kedua temannya, tapi dia tidak ingin mengacaukan pendakian kali ini sehingga dia tahan ceritanya sampai di rumah. Dia takut karena cerita tersebut Ahmad dan Ricky tidak ingin lagi melanjutkan pendakiannya. Dari kisah itu, setidaknya Abdul mendapatkan pelajaran berharga bahwa manusia dan jin hidup saling berdampingan. Kita hidup di sini harus saling menghargai dan menghormati. Seandainya tadi Abdul mendengarkan kata-kata Ahmad, mungkin hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Dan seandainya Abdul tidak bertemu dengan makhluk tersebut, mungkin sampai saat ini Abdul tidak percaya dengan keberadaan mereka. Pesan dari cerita ini adalah kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai, apalagi ketika bertamu ke tempat yang memang ada penghuninya. Jangan pernah merasa seenaknya sebagai manusia dan tetap menghargai kearifan lokal. Karena sebetulnya manusia dan makhluk yang lainnya itu memang hidup berdampingan. Nah, itu dia teman-teman sobat kolor, cerita dari teman kita Abdul yang kejadiannya tuh pada tahun 2000-an ya di Gunung Sumbing ketika mendaki bersama dua orang temannya. Dari situ mungkin bisa kita ambil pelajarannya, ambil baiknya, buang buruknya. Dan untuk sobat kolor yang ingin mendapatkan cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi, boleh klik subscribe untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi cerita terbaru dari kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siram, siram. Mulai menyeruak masuk ke alam pikiran Anda.